Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik peserta KPA di kelas A2? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program yang penuh berkah ini. Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti KPA nasional ini hingga selesai. Insya Allah pada kesempatan ini kita masih akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang adab dalam kehidupan sehari-hari menurut Islam dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah adik-adik yang Bapak cintai, kita masuk kepada bab yang ke-8, yaitu adab bertutur kata yang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia bertutur kata yang baik atau lebih baik ia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua dari Abu Syuraih radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga." Beliau bersabda, "Inna min mujibatil maghfirati badlus salam wa husnul kalam." Yang artinya, di antara sebab-sebab seseorang wajib mendapatkan ampunan Allah adalah ia senantiasa menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik. Kemudian selanjutnya bab ke-9, yaitu Islam melarang bersikap sombong dan takabur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu la yuhibbul mustaghbirin. Sesungguhnya Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Quran surah An-Nahl ayat ke-24. Lalu dari Harithah bin Wahab al-Khuzai radhiyallahu anhu berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlin nari kullu utullin jawwarin mustaghbirin." Yang artinya, maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur atau sombong. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, kesombongan adalah penyakit rohani yang paling buruk. Siapapun yang terjangkit penyakit ini akan berhadapan dengan kematian rohani. Aku mengetahui dengan jelas bahwa penyakit ini lebih buruk daripada pembunuhan. Orang yang sombong akan menjadi saudara setan, karena hanya kesombonganlah yang mencemarkan manusia. Oleh karena itu, merupakan syarat bagi seorang mukmin untuk tidak memiliki kesombongan. Malah, dia harus memiliki kerendahan hati dan merasa lemah. Dan jika kita berusaha meninggalkan kesombongan, namun tidak menggantinya dengan kerendahan hati dan sopan santun, maka kesombongan akan kembali lagi. Baik adik-adik yang Bapak cintai, yang selanjutnya yaitu bab ke-10 berkenaan dengan Islam memerintahkan bersikap jujur dan melarang berkata dusta. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan,
dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Kemudian, jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya yaitu bab 11, Islam melarang menipu. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yadkhulul jannata khibbun wala mannanun wala bakhilun. Yang artinya, tidak akan masuk surga, yaitu khibbun, atau orang yang suka menipu dan selalu membuat kerusakan di tengah manusia. Dan yang kedua adalah al-mannan, yaitu orang yang membangga-banggakan kebaikannya. Dan yang ketiga yaitu orang yang kikir atau pelit. Adik-adik yang Bapak cintai, di dalam kedua hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk berlaku jujur dan menjauhi dusta dalam setiap perkataan, perbuatan, ibadah, dan dalam semua perkara. Jujur itu berarti selaras antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta antara berita dan fakta. Oleh karena itu, bagi adik-adik semua, hendaklah kita mulai dari sekarang membiasakan diri untuk terus berlaku jujur. Karena jika kita senantiasa jujur dan menjauhi kedustaan, maka itu akan membawa kita kepada albir, yakni melakukan segala kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Masya Allah ya adik-adik, mudah-mudahan kita bisa menjauhi sifat-sifat yang buruk dan mendekatkan diri pada perbuatan-perbuatan yang baik. Selanjutnya, bab yang ke-12, adab tertawa dan bersenda gurau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga dan neraka ditampakkan kepadaku, maka aku tidak melihat tentang kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kamu benar-benar akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang sedikit tertawa dan banyak menangis di dalam doa-doa kita. Karena terlalu banyak tertawa akan menimbulkan dampak yang sangat negatif. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala tuksirid dhahika, fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba." Yang artinya, dan janganlah terlalu banyak tertawa, sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Selanjutnya, bab yang ke-13, yaitu menghormati tamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Senada dengan itu, bab ke-14, yaitu
memuliakan tetangga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'zi jaruhu." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia tidak menyakiti tetangganya. Sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah kita senantiasa selalu memuliakan tamu dan memuliakan tetangga. Mudah-mudahan adik-adik semua yang berada di rumah bisa mengamalkan apa-apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya yaitu bab 15, selalu belajar dan mencari ilmu. Menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat harus wajib dengan ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Selanjutnya, keutamaan mencari ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabul ilmi, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Artinya, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis selanjutnya, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatih, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Artinya, apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 amalan. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan dia atau mendoakan orang tuanya. Kemudian, kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannati." Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, niscaya Allah memudahkannya ke jalan menuju surga. Selanjutnya, bab 16, adab di rumah. Poin A, saat keluar dari rumah dianjurkan membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billahi. Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali seizin Allah. Kemudian, pada saat memasuki rumah, mengucapkan, Allahumma inni as'aluka khairul maulaji wa khairul makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan tempat masuk dan tempat keluar. Dengan menyebut nama Allah, kami masuk rumah, dan dengan menyebut nama Allah, kami keluar rumah. Dan kepada Allah, Tuhan kami bertawakal. Selanjutnya, bab 17, memuliakan kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik
pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat ke-24. Lalu Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya selama 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Lalu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berkati kepadanya?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ibumu." Lalu dia bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam riwayat lain dikatakan, aku bertanya pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Lalu aku mengatakan, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, berjihad di jalan Allah. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberitahukan hal-hal tadi kepadaku. Seandainya aku bertanya lagi, pasti beliau akan menambahkan jawabannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mau kuberitahu mengenai dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau lalu bersabda, dosa terbesar adalah mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Beliau mengucapkan hal itu sambil duduk bertelakan pada tangannya. Tiba-tiba beliau menegakkan duduknya dan berkata, dan juga ucapan sumpah palsu. Beliau mengulang-ulang perkataan itu sampai salah seorang sahabat berkata, dalam hatinya, duhai seandainya beliau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna da'watul mazlumi wa da'watul musafiri wa da'watul walidi liwaladihi." Yang artinya, ada 3 jenis doa yang mustajab atau terkabul. Tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi dan doa orang yang berpergian, lalu doa kedua orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Baiklah adik-adik yang dicintai Allah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik semua dapat memahaminya dengan baik dan dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari.
supaya kelak adik-adik menjadi generasi penerus jemaat dan penegak nizam khilafat yang berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.